Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Brigadir Susan, petugas NTMC Korlantas Polri yang berada di Simpang Kalibata, Jakarta Selatan. Selamat sore pemirsa, kami informasikan kondisi lalu lintas terkini langsung dari Simpang Kalibata, Jakarta Selatan. Pemirsa, kondisi lalu lintas menjelang jam pulang perkantoran tepat di belakang saya ini memang peningkatan volume kendaraan dan juga perlambatan sudah mulai terjadi di kawasan ini, baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Pasar Minggu maupun Depok atau yang akan berbelok ke arah Kalibata pada sore hari ini. Memang antrian menjelang traffic light berkisar 100 meter di belakang traffic light, dan selepas dari traffic light kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan berkisar 50 hingga 55 km per jam di kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini, kami harap untuk berkonsentrasi dan kurangi laju kecepatan kendaraan Anda, mengingat kawasan ini juga cukup ramai dengan aktivitas dari masyarakat seperti para pejalan kaki dan juga aktivitas kendaraan-kendaraan angkutan umum yang menaik turunkan penumpang yang menjadi salah satu faktor terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan yang perlu Anda antisipasi. Kemudian dari arah sebaliknya, yakni dari arah Kalibata yang akan berbelok ke arah kiri menuju ke arah Pasar Minggu maupun Depok, juga terlihat di layar kaca terpantau sekitar antrian berkisar 250 meter di belakang traffic light, dan selepas dari traffic light juga masih mengalami beberapa kali perlambatan kecepatan kendaraan. Untuk itu antisipasi laju kecepatan kendaraan Anda, dan kendaraan-kendaraan yang melintas berbelok ke arah Pancoran juga pada sore hari ini terpantau cukup ramai dan lancar. Kami himbau untuk kurangi laju kecepatan kendaraan Anda dan menjaga jarak aman kendaraan Anda di kawasan ini. Dan kondisi lalu lintas dari arah sebaliknya, yakni dari arah Pasar Minggu, Depok yang akan menuju lurus ke arah Pancoran atau yang akan berbelok ke arah Kalibata juga pada sore hari ini sama terlihat mengalami peningkatan volume kendaraan, namun kendaraan yang melintas kawasan ini masih terbilang normal. Bagi Anda yang akan melintas, untuk selalu berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda dan juga jaga laju kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini, mengingat memang waktu-waktu pulang perkantoran ini membuat perjalanan dan juga aktivitas kendaraan di kawasan ini akan meningkat. Untuk itu antisipasi selalu. Dan untuk informasi terkait bagaimana kondisi lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 dan SMS center kami di 9119. Demikian informasi dari Brigadir Susan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat sore dan salam presisi. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Dalam upaya mendukung swasembada pangan tahun 2025, penanaman jagung serentak dilaksanakan di lahan perhutanan sosial Hutan Selo Lestari, Desa Selojari, Kecamatan Kelambu, Kabupaten Grobogan pada Rabu 9 Juli 2025. Acara ini dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dengan kehadiran sejumlah pejabat penting lainnya, termasuk Kapolda Jawa Tengah, para pejabat utama Mabes Polri dan Polda Jawa Tengah, Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, serta berbagai stakeholder terkait. Dan sejumlah tokoh masyarakat juga turut hadir. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaksanakan penanaman jagung di lahan seluas 702 hektar di Jawa Tengah. Penyerahan surat keputusan dan bantuan kepada kelompok tani turut dilakukan oleh Kapolri. Bantuan yang diberikan meliputi 500 unit alat penguji kesuburan tanah, 89 unit alat pemipil jagung, 100 unit alat penguji kadar air, dan 93 unit pengering. Dukungan ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem pertanian dan meningkatkan produksi jagung secara berkesinambungan. Bantuan Al-Sintan atau alat dan mesin pertanian dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan warga kelompok tani. Pada kesempatan ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meresmikan penanaman jagung serentak dengan memukul kentongan sebanyak 10 kali dan juga terlibat langsung dalam penanaman serentak tersebut. Kapolri juga mengambil bagian dalam peresmian sumur bor bersama Ketua Komisi 4 DPR RI. Dalam sambutannya, Kapolri menekankan pentingnya untuk memanfaatkan potensi lahan dan meningkatkan ekosistem pertanian komoditas jagung. Penanaman kurang lebih 168.432,23 hektar
di mana 117.510 adalah perhutanan sosial dan yang lainnya adalah lahan-lahan campuran. Dan khususnya untuk di Provinsi Jawa Tengah telah dilaksanakan penanaman di 38.750,14 hektar, di mana 36.287 hektar lahan produktif, 2.463,14 hektar adalah lahan perhutanan sosial, dan khusus di Gerobokan ini ada 207 hektar lahan perhutanan sosial. Alhamdulillah kegiatan ini tentunya kita harapkan bisa betul-betul bisa berjalan dengan baik, dan tadi juga dilaksanakan pembagian Al-Sintan kepada Kapoktan yang menjadi binaan, dan mudah-mudahan ini juga bisa mendorong agar baik dari mulai pencarian lahan, persiapan bibit, penanaman sampai dengan pasca panen semuanya bisa berjalan dengan baik. Polri menunjukkan dukungan kuat terhadap ketahanan pangan nasional melalui program ini. Terdapat potensi lahan seluas 795.339,53 hektar di wilayah tersebut dan sebanyak 431.233,36 hektar telah ditanami bibit jagung. Dengan dilaksanakannya penanaman jagung ini diharapkan dapat terciptanya ketahanan pangan yang lebih baik serta mendukung kesejahteraan petani di seluruh Indonesia. Dari Jawa Tengah, Tim Liputan Polri TV. Sementara itu, pemirsa, Polres Kutai Barat bersama manajemen perusahaan tambang batu bara PT Energi Batu Hitam, Kecamatan Muara Lawa melaksanakan kegiatan penanaman jagung serentak untuk kuartal ketiga di lokasi tambang PT Energi Batu Hitam. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung program Astacita Presiden Republik Indonesia dengan total luas lahan yang digunakan mencapai kurang lebih 5,5 hektar, bertempat di area tambang Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Rabu 9 Juli 2025. Penanaman jagung ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat Polres Kutai Barat, di antaranya Wakapolres Kutai Barat Kompol Subari, Kabak Ops Kompol E, Teguh Budi, Kabak Sumda AKP Suprafto, serta beberapa kasat dan perwira lainnya. Dari unsur TNI, hadir dan Ramil Muara Lawa, Letnan 1 Artileri Medan Medi dan Pasi Opsi Kodim 0912 Kutai Barat, Letnan 2 Infanteri Wahyudi. Jajaran Muspika Kecamatan Muara Lawa, perwakilan Dinas Pertanian, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta manajemen PT F juga ikut serta dalam kegiatan tersebut. Wakapolres Kompol Subari mewakili Kapolres Kutai Barat AKBP Bonei Wahyu Wicaksono menyampaikan pentingnya sinergi antara Polri, dinas terkait, dan pihak perusahaan dalam menyukseskan program ketahanan pangan nasional sesuai dengan Astacita pemerintah. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kami Kutai Barat bersama seluruh stakeholder melaksanakan penanaman jagung dalam rangka ketahanan pangan untuk program pemerintah. Dalam hal ini kita melaksanakan penanaman di lokasi PT OPH, yaitu PT Energi Batu Hitam, seluas kurang lebih 5,7 hektar. Tentu harapan kita bersama-sama mengajak seluruh lapisan masyarakat dalam rangka menjaga ketahanan pangan sebagaimana yang diprogramkan oleh Bapak Presiden. Dalam hal ini, Polres Kutai Barat bersama seluruh stakeholder melakukan penanaman pada hari ini tanggal 9 Juli tahun 2025. Mudah-mudahan Polres Kutai Barat beserta seluruh jajaran dan seluruh stakeholder dapat mendukung ketahanan program pangan, khususnya penanaman jagung. Demikian, terima kasih. Selamat
dan sukses untuk semua petani jagung. Wakil Kepala Teknik Tambang PT Energi Batu Hitam, Aris Wibowo, mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada perusahaan dalam mendukung kegiatan ketahanan pangan di wilayah Kutai Barat. Kali ini, alhamdulillah, kami bersyukur mendapat salah satu tempat yang dipercaya untuk berkolaborasi dengan Polri dalam rangka program pemerintah ketahanan pangan di tahun 2025 ini. Semoga program ini bisa menjadi penguatan pangan bagi sektor lokal ataupun sektor nasional secara umumnya. Kami akan terus berkolaborasi dan mendukung apa menjadi program pemerintah pusat sampai pemerintah daerah dalam kaitannya ketahanan pangan, dan khususnya area kami dipercaya di area PT EBH menjadi percontohan untuk penanaman jagung. Kami juga dibantu oleh beberapa mitra kerja yang menjadi rekan kerja kami di dalam kesuksesan acara ini. Kegiatan penanaman jagung serentak ini menjadi bukti nyata sinergi antara dunia usaha dan pemerintah dalam mewujudkan kemandirian pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Humas Polres Kutai Barat melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya pemirsa, Satgas 2 Preemptif Operasi Madagoraya melatih puluhan pendeta dari berbagai gereja di Poso untuk memperkuat peran tokoh agama dalam menangkal paham radikal dan intoleransi. Selamat siang pemirsa Polri TV, saya Bribda Fadila Amanda dari Bithumas Polda Sulawesi Tengah, melaporkan kegiatan dari Kabupaten Poso bahwa Satgas 2 Preemptif Operasi Madagoraya saat ini menggelar pelatihan peningkatan kapasitas bagi puluhan pendeta di Kabupaten Poso. Kegiatan ini bertujuan memperkuat peran tokoh agama dalam menangkal paham radikal dan menjaga kerukunan umat. Hadir sebagai narasumber Pendeta Dr. Igede Supradiana dan Pendeta Dr. Semkol Malasa yang membawakan materi seputar toleransi dan peran pendeta dalam menjaga keutuhan bangsa. Kasatgas 2 Preemptif AKBP Muhammad Taufik menegaskan bahwa pendeta adalah agen perdamaian dan penjaga nilai kebangsaan di tengah masyarakat. Peserta menyambut baik kegiatan ini dan berharap bisa terus berlanjut secara rutin. Dari Poso, saya Bribda Fadila Amanda melaporkan untuk Polri TV. Mudah-mudahan sampai dengan tahun 2020 ini meliputi ada 4 kabupaten. Kabupaten Poso, Touna, Satgas 2 Preemptif Operasi Madagoraya melatih pendeta dari berbagai gereja di Poso. Pelatihan ini digelar di Aula Hotel 99 pada Selasa 8 Juli 2025. Kegiatan ini untuk memperkuat peran tokoh agama dalam menangkal paham radikal dan intoleransi. Pelatihan ini merupakan bagian dari program deradikalisasi yang diusung oleh Satgas Madagoraya, dipimpin oleh Kasatgas 2 Preemptif AKBP Moh Taufik, didampingi oleh personel Dai Pendeta Kamtibmas Polri, serta 2 narasumber utama dari kalangan akademisi dan organisasi gereja. Dengan mengusung tema penguatan peran tokoh agama dalam menjaga kerukunan dan menangkal paham intoleran, para pendeta dibekali materi strategis seputar tantangan sosial keagamaan di daerah operasi. Narasumber pertama Pendeta Igede Supradiana menyampaikan pentingnya pendekatan teologis yang inklusif untuk merespon isu keagamaan secara kontekstual. Narasumber kedua Pendeta Semkol Malasa memaparkan pentingnya keteladanan tokoh agama dalam menjaga kerukunan antar umat melalui dialog yang terbuka dan transformatif. Para pendeta menyambut baik program yang digagas oleh Satgas Madagoraya ini dan berharap kegiatan serupa terus berlanjut dengan melibatkan lebih banyak lintas denominasi. Saya bersyukur bisa menjadi bagian dari operasi Madagoraya. Dalam kesempatan tahun ini sudah 2 kali memberikan materi dan saya memberikan testimoni yang luar biasa bahwa bukan cuma saja peserta yang mendapatkan transformasi atau perubahan dalam hal ini,
saya sendiri ketika membawakan materi ini, saya mendapatkan berkat yang luar biasa, di mana tahun ini Paskah dan Idul Fitri hampir bersamaan harinya dirayakan. Maka di depan gereja, di sebelah kanan dari gereja menyampaikan selamat Paskah, dan di sebelah kirinya selamat Idul Fitri. Itu sesuatu yang luar biasa karena seminar-seminar ini membawa penyegaran dan pencerahan bagi masyarakat di Kabupaten Poso ini. Saya Pendeta Igede Supranyana menyambut dengan sangat baik acara yang digagas oleh Polri melalui operasi Madagoraya, teman-teman polisi di Polres Poso. Sungguh sangat senang sebab kita punya tanggung jawab yang sama untuk menjaga perdamaian dan situasi yang aman dan tenang bagi semua masyarakat. Kita bisa beragama dengan baik, tapi pada satu sisi kita menghormati mereka yang berbeda. Kriminologi itu begitu Satgas Madagoraya menegaskan komitmennya untuk melibatkan tokoh agama dalam membangun Sulawesi Tengah yang damai, bebas dari paham radikal dan kekerasan. Dari Humas Satgas Madagoraya melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.